Untuk yang pertama yaitu pengertian manajemen dalam Islam. Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idaroh. Idaroh atau manajemen yaitu suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengerahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Dalam Islam, manajemen merupakan agama yang di dalamnya terdapat keteraturan. Islam mengatur kehidupan manusia sampai kepada hal-hal yang besar, mengatur kehidupan masa kini dan kehidupan masa di akhirat nanti. Manajemen Islam memiliki dua makna. Pertama, manajemen sebagai ilmu, yaitu manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu umum yang tidak berkaitan dengan nilai dan peradaban manapun, sehingga hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Dan yang kedua, manajemen terikat pada aturan syariat nilai Islam. Hakikat manajemen yang terkandung dalam Al-Quran adalah merenungkan atau memandang ke depan suatu persoalan agar persoalan itu terpuji dan baik akibatnya. Untuk menuju hakikat tersebut diperlukan adanya pengaturan dengan cara yang bijaksana. Kedudukan manajemen dalam bank syariah. Perbuatan manusia menurut pendekatan syariah dapat berbentuk perbuatan ibadah dan muamalah. Perbuatan ibadah adalah yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis tentang cara-cara beribadah, seperti sholat, puasa, ibadah haji, dan lain-lain. Baik tata caranya, waktunya, dan tempatnya dengan tegas dan jelas telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Tidak boleh ditambah, dikurang, ataupun diubah. Sedangkan perbuatan muamalah adalah semua perbuatan yang bersifat duniawi, yang asalnya adalah mubah, yaitu boleh dan dapat dilakukan dengan bebas, sepanjang tidak ada larangan di dalam Al-Quran dan hadis, dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan akhlak. Mengenai hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Kamu lebih mengetahui tentang urusan-urusan duniamu." Hadis riwayat Muslim. Menurut kaidah usul fikih, suatu perbuatan yang mubah bisa menjadi perbuatan wajib jika tanpa perbuatan itu, perbuatan wajib menjadi terhalang. Dengan kata lain, jika suatu perbuatan wajib menjadi tidak sempurna tanpa adanya perbuatan lain, maka perbuatan lain itu menjadi wajib. Islam juga mewajibkan para penguasa dan para pengusaha untuk berbuat adil, jujur, dan amanah demi terciptanya kebahagiaan manusia atau falah dan kehidupan yang baik, yang sangat menekankan aspek persaudaraan atau ukhuwah, keadilan sosioekonomi, dan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia. Umat manusia yang memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah sebagai khalifah dan sekaligus sebagai hambanya tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin kecuali bila kebutuhan-kebutuhan material dan spiritual telah dipenuhi. Tujuan utama syariat adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda mereka. Apa saja yang menjamin terlindunginya? 5 perkara ini adalah maslahat bagi manusia. Manajemen yang baik harus memenuhi syarat-syarat yang tidak boleh ditinggalkan demi mencapai hasil tugas yang baik. Oleh karena itu, para penguasa atau pengusaha wajib mempelajari ilmu manajemen, apalagi bila prinsip atau teknik manajemen itu terdapat atau disyaratkan dalam Al-Quran dan hadis. Manajemen bank syariah, manajemen sumber daya insani bank syariah. Manajemen sumber daya insani atau MSDI merupakan bidang dari manajemen pada umumnya yang meliputi segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Proses ini terdapat dalam bidang produksi, pemasaran, keuangan, maupun kepegawaian. Karena sumber daya insani dianggap semakin penting perannya dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka berbagai pengalaman dan hasil penelitian dalam bidang sumber daya insani dikumpulkan secara sistematis. Maka manajemen mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage atau mengelola sumber daya manusia dengan baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 19 yang artinya, "Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak benar,
Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Manajemen sumber daya insani di perbankan memiliki persamaan pengertian dengan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya insani merupakan bidang dari manajemen umum yang berfungsi dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya manusia berdasarkan prinsip Islami. Sumber daya insani di Lembaga Keuangan Syariah atau LKS merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan karyawan agar bekerja secara profesional yang sesuai dengan kebutuhan lembaga keuangan syariah. Pengelolaan sumber daya insani merupakan pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku, memberikan rasa keadilan kepada manusia yang terlibat. Perlakuan baik akan memberikan motivasi karyawan untuk memajukan perusahaan, kemudian akan memunculkan rasa memiliki perusahaan sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Sebagai lembaga knowledge intensif, suatu keterampilan dan keahlian staf menjadi kunci keberhasilan bank. Selain itu, sumber daya insani bank sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan bank. Dalam sumber daya insani bank dituntut memiliki pengetahuan mengenai ketentuan prinsip syariah, memiliki akhlak dan moral Islami dalam bekerja meliputi 4 ciri pokok, yaitu sidik, benar dan jujur, 2. Amanah, dapat dipercaya, 3. Tablik atau mengembangkan lingkungan dan bawahan menuju kebaikan, 4. Patonah atau kompeten dan profesional. Yang dimaksud dengan manajemen sumber daya insani adalah suatu perencanaan yang telah dipersiapkan untuk mencapai sesuatu tujuan organisasi baik bersifat materi maupun imaterial melalui potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Hubungannya dengan manajemen sumber daya insani perbankan syariah maka MSDI perbankan syariah merupakan serangkaian kegiatan pengelolaan sumber daya insani melalui kegiatan perencanaan analisis jabatan, perencanaan kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja sampai dengan pemberian kompensasi yang transparan. Menurut Selur et al. MSDI memiliki 3 tujuan, yaitu 1. Memperbaiki tingkat produktivitas, 2. Memperbaiki kualitas kehidupan pekerja, 3. Meyakinkan organisasi telah memenuhi aspek legal. Manajemen sumber daya insani di perbankan syariah dalam sebuah organisasi manajemen merupakan suatu proses penentuan dan pencapaian tujuan untuk melalui 4 fungsi MSD, yaitu yang pertama perencanaan, planning atau bisa disebut juga kegiatan untuk memperkirakan sumber daya manusia agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dan mewujudkan tujuan organisasi. Tujuannya untuk menetapkan program-program kepegawaian meliputi perorganisasian, pengarahan dan lain-lainnya. Yang kedua, perorganisasian atau organizing atau at-tanzim, yaitu kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. Yang tiga, pengarahan atau actuating atau bisa disebut juga at-tanswik, yaitu berupa kegiatan memberikan petunjuk kepada pegawai agar mau bekerja sama dan bekerja secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan organisasi. Yang empat, pengendalian atau controlling atau al-muraqabah, kegiatan pengendalian pegawai agar menaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Dalam ajaran Islam, segala sesuatu harus dikerjakan dengan rapih, baik dan benar, serta tidak boleh dilakukan asal-asalan. Yang dimaksud dengan ikon dalam hadis ini segala sesuatu yang memiliki arah yang jelas, landasan yang mantap dan cara mendapatkan yang transparan. Dari pengertian itu menunjukkan bahwa dalam Islam menuntut manajemen yang profesional dalam suatu lembaga. Kemudian
Selain pekerjaan harus dilakukan secara itqon, dalam Islam mengajarkan bahwa suatu pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang mampu di ahli bidangnya. Jika pekerjaan tersebut tidak dilakukan oleh ahlinya, maka pekerjaan tersebut akan berantakan dan tidak mencapai tujuan yang dikehendaki.